Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Akhir ini kita alhamdulillah bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang kita lakukan ini Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Kemarin kita berbicara tentang hukum fikih yang kita awali dengan at-thaharah. Karena memang ibadah itu ada sekian jenis ibadah, terutama sholat, yang harus dilakukan dalam keadaan suci. Maka yang dibahas dulu ya sesuai dengan kebutuhan dan urutan yang terkait dengan kebutuhan hukum tadi ini. Dalam hampir semua kitab fikih itu ya bahasan pertama mesti kitab at-thaharah. At-thaharah itu ada perbedaan dengan an-nadhafah ya, kemarin saya jelaskan. Kalau at-thaharah itu adalah istilah yang digunakan di dalam fikih ya, dalam fikih. Kalau an-nadhafah itu lebih kepada pengertian yang bersifat umum yang terkait dengan kebiasaan atau adat ya yang berlaku di dalam kehidupan kita, thaharah. Jadi kalau thaharah itu apa? An-nadhafah itu ya. Kalau an-nadhafah itu kan bersih-bersih. Lawannya bersih itu apa? Kotoran ya, kotor, sesuatu yang kotor. Tapi kalau thaharah itu adalah bersih-suci, bukan apa? Bersih-bersih ya. Yang pas itu thaharah itu penerjemahnya bersih-suci. Kalau suci itu lawannya hadas, lawannya najis, ya. Jadi ada sesuatu yang at-tuhur, tuhurun, suci. Lawan daripada tuhur itu adalah najis atau hadas, dalam keadaan hadis atau hadas. Sehingga kalau thaharah itu adalah karena istilah dalam fikih, istilah agama, dia mempunyai pengertian-pengertian yang diberikan oleh syariat itu. Kemana kalau thaharah itu masyru'iyah. Kalau an-nadhafah itu tidak selamanya masyru'iyah. Orang yang muslim dia juga an-nadhafah, bersih-bersih. Wong non-muslim juga an-nadhafah. Tapi kalau thaharah itu mesti wong Islam. Ya. Yang melakukan itu pasti orang yang terikat dalam keyakinan, dalam keimanan, dalam keislaman itu. Kalau an-nadhafah bersih-bersih ya semuanya bisa ya. Semuanya bisa melakukan karena dia lebih menjadi suatu istilah dalam budaya atau adat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu. Oke ya. Itu perbedaan dua istilah atau dua bahasa tadi apa? An-nadhafah dan at-thaharah. Yang masyru'iyah itu yang mana? At-thaharah. Kalau an-nadhafah itu lebih adiyah. Lebih kepada apa? Adiyah. Yang masyru'iyah itu adalah at-thaharah itu. Oke, at-thaharah kemarin sedikit saya beri gambaran, ada thaharah anil hadas, ada thaharah anil najisi. Ada bersesuci itu dari hadas, ada bersesuci dari najis. Bersesuci itu artinya melakukan sesuatu yang menjadikan suci ya, supaya jadi suci itu namanya bersesuci atau thaharah itu. Kalau anil hadas itu lalu dibagi menjadi dua, ada hadasil asghar, ada hadasil akbar. Kalau hadasil asghar bentuk thaharahnya adalah al-wudu atau tayamum. Al-wudu atau kalau tidak bisa wudu maka gantinya adalah tayamum itu.
Itu namanya hadasil as-sughar. Yang kedua ada hadasil akbar. Kalau hadas itu disebut dengan hadasil akbar, maka cara bersesucinya adalah al-ghusl. Apa? Al-ghusl. Apa? Al-ghusl. Ghusl. Jadi bukan ghusl. Kalau ghuslu membasuh, tapi kalau ghuslun mandi, ya. Nah, ghuslun yang terkait dengan toharo itu disebut dengan mandi wajib atau mandi janabah. Sama ya, mandi jinabat, mandi wajib. Jadi kalau yang bersifat harus, ya, yang bersifat toharo anil hadasil akbar itu disebut dengan al-ghusl, namanya ghusl wajib atau ghusl janabah. Sehingga dalam bahasa fikihnya itu namanya al-ghusl, mandi-mandi yang mujibatul ghusli, bahasa judulnya itu begitu ya, hal-hal yang menjadikan wajibnya seseorang wajib melakukan apa? Mandi. Jadi cara menghilangkan hadas besar itu dari mandi. Nanti ada penjelasan tentang apa saja yang menyebabkan, yang mengharuskan seseorang itu wajib melakukan mandi itu. Namanya mandi wajib atau mandi janabah. Dia berfungsi menghilangkan hadas, gitu ya. Yang kedua ada namanya mandi sunnah. Mandi apa? Sunnah. Kalau mandi sunnah ini tidak terkait dengan hadas. Ya karena masyru'iyah saja, gitu ya. Ya kalau hikmahnya pasti banyak ya, yang bersihkan, kebersihan dan sebagainya. Namanya mandi yang disunnahkan, al-ghusl al-masnunat. Ya. Mandi-mandi yang apa? Disunnahkan. Itu sama-sama mandi yang masyru'iyah, yang dalam bahasa fikihnya tadi judul besarnya namanya at-thaharah. Apa namanya? At-thaharah. Jadi thaharatun anil hadas, hadasil asghar bentuknya adalah wudu atau tayamum, hadasil akbar bentuknya adalah ghusl atau tayamum. Itu cara menghilangkan atau menyucikan hadas. Tidak ada cara lain, itu sudah. Masyru'iyah itu karena yang menentukan cara itu agama, gitu. Bukan logika kita, bukan sesuatu yang bersifat kreasi kita, gitu ya. Tetapi itu betul-betul masyru'iyah. Apa masyru'iyah? Sesuatu yang disyariatkan. Berarti ada syari'nya. Mana syari'? Wallah. Yang menentukan itu Gusti Allah. Dulu caranya. Begitu pula nanti yang menentukan bahwa sesuatu itu hadas apa tidak, menjadikan hadas apa tidak, seseorang dikatakan punya hadas atau tidak, sesuatu yang menyebabkan hadas itu yang menentukan juga agama. Paham ya? Yang menentukan siapa? Agama. Bahwa perbuatan ini atau situasi ini menjadikan Anda punya hadas besar atau hadas kecil. Yang menentukan hadas itu agama. Jadi yang menetapkan itu adalah agama. Maka disebut dengan masyru'iyah itu sesuatu yang memang disyariatkan atau diundangkan oleh agama, diatur oleh agama. Yang kedua ada toharo itu dari toharatun anin najisi. Itu istilahnya pakai izalah. Kalau tadi hadas istilahnya apa? Raf'un. Apa? Raf'ul hadas. Tapi kalau najis itu istilahnya menggunakan izalatun najisi. Apa? Izalatun najisi atau izalatun najasa. Menghilangkan najis. Nah, nanti akan dilihat. Sehingga para ulama membagi ada 3 kategori najis. Najis yang mughalladhah, ada najis yang mukhaffafah, lalu ada najis apa? Mutawassithah. Pada umumnya itu najis mutawassithah itu. Yang mughalladhah itu ya anjing, babi itu sudah. Ya. Sementara supaya aku mau. Istilah mughalladhah itu karena cara menyucikannya itu berbeda, gitu lah. Yang dianggap berat, mughalladhah itu diabudno. Karena cara menyucikannya yang berbeda. Izalatun najasinya, menghilangkan najis itu caranya berbeda. Kalau mukhaffafah itu ya kencingnya bayi yang belum berusia berapa tahun? 2 tahun, yang belum makan apa? Selain ASI.
Kalau sudah makan itu ya dia masuk kategori mutawassithah itu ya. Itu pun bayi laki-laki ya, bayi laki-laki. Bayi perempuan tetap masuk kategori mutawassithah. Kenapa dikatakan mukhaffafah? Lawannya mughalladah tadi. Kalau mughalladah itu apa? Ya, caranya itu sedikit beda atau berat ya. Karena berat itu lalu orang menjadi takut dengan anjing kan. Jadi karena dikesankan najisi mughalladah itu anjing itu sudah kita lari dulu. Padahal Melayu malah digodak sama anjingnya. Ini Melayu kan malah dikejar sama anjingnya. Nah, kadung ngajinya tadi ini, najis mughalladah. Ya. Padahal ya pengertian berat itu karena ditentukan caranya itu. Ya 7 kali, kemudian yang 1 kali dicampur dengan apa? Menggunakan tanah yang berdebu itu, kemudian di sini sudah selesai suci itu. Tapi karena istilah yang digunakan itu mughalladah tadi ini, lalu orang menjadi wedi kan, takut itu. Ustaz Masrur datang. Oh ya. Maka istilahnya apa? Mughalladah. Apa? Mughalladah. Nah, mukhaffafah apa tadi itu? Yang nenteng. Najis siapa? Kencingnya. Jadi ini fokus ya. Mukhaffafah itu 1. Apa? Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Intinya begitu ya. Bayi ya, bayi. Cukup diciprati banyu. Tidak sampai harus mengalir, tidak sampai disiram air, tapi cukup dengan dicipratkan. Birasyil ma itu. Nah, kalau yang mutawassithah itu ya selain itu sudah cara menyucikannya standar, pokoknya najisnya hilang gitu, baik itu bendanya, baunya, rasa, warna ya. Karena benda najis itu punya sifat sama dengan benda yang lain itu punya sifat. Ada apa? Ada warna. Kemudian ada apa? Rasa. Ada apa? Nah, ini harus hilang. Otomatis kalau ini hilang ya bendanya mesti hilang kan? Benda najisnya itu pasti harus hilang. Itu sepisan, begitu ping pindho, begitu ping telu, terserah pokoknya itu hilang, gitu ya. Nah, itu hilang, ya kudu sampai hilang. Intinya itu cara menyucikannya itu. Najisnya apa namanya? Mutawassithah. Apa namanya? Mutawassithah itu. Jadi izalatun najasa tadi thaharah dalam bentuk anil najisi adalah izalatun najasa, ada 3 kategori. Ada najis yang apa? Mughalladah, ada najis yang apa? Mukhaffafah, ada najis yang mutawassithah. Selain mughalladah, selain mutawassithah, selain apa? Mukhaffafah itu berarti semua masuk kategori apa? Mutawassithah. Kencing, najisnya kotoran. Ya apa saja, semua najis. Najisnya bangkai, kena bangkai lalu najis, itu sama. Dan najis itu kan tidak banyak. Ya makharaja minas sabilain. Ya. Barang yang keluar dari kedua yang berubah itu pun ada yang lagi mesti disifati, tidak semua yang keluar itu najis. Paham ya? Kecuali mani yang tidak najis itu. Kecuali benda yang tidak bisa dihancurkan, bisa dirubah. Jadi posisi benda yang masuk keluar itu harus terjadi perubahan gitu ya. Namanya ikhalah itu. Ada terjadi ikhalah. Perubahan itu yang lalu menjadikan suatu benda yang asalnya suci berubah menjadi apa? Najis. Dan goreng. Kalau dimakan keluarnya kan sudah berubah. Ya. Meskipun bentuknya sama, ya. Ya bersama. Kamu makan ayam, masuk keluar terus jadi pitik mana urip malah enggak kan ya. Iya. Perubahan itu yang menjadi. Tapi kalau Anda makan keleletan apa? Koin, bukan koi ya, koin. Kalau koi kan iya. Ono duit ya, neker gitu. Perut kamu tidak bisa menghancurkan, maidah istilahnya. Maidah ini tidak bisa menghancurkan, dia keluar utuh dalam bentuk duit ya, atau keluar dalam bentuk kayak apa? Nekeran. Itu tidak najis, tapi apa? Mutanajis, dan dia bercampur itu. Bisa disucikan itu. Tapi kalau yang najis, tidak bisa disucikan. Kencing najis, tidak bisa disucikan. Bukan mutanajis ya, tapi apa? Najis istilahnya. Jadi kalau baju ini asalnya suci, lalu terkena najisnya apa? Mutanajis. Nah, itu yang bisa diizalah itu. Bisa diizalatun najisinya itu. Yang bisnis itu yang apa? Mutanajis. Jadi kalau yang najis memang najis dzati itu memang aslinya,
Ya tidak bisa. Anjing itu najis, dzatihi. Dzati itu bendanya ya tidak bisa disucikan. Kamu dusi sedih no ya ora iso suci ya. Tak dusi ya apa? Anjingnya benda disuci. Iso gak? Ora iso digosok karo deterjen karo apa? sak genuk ya ora iso gitu ya. Karena memang dzati, apa namanya? Dzati, zatnya memang najis. Kencing itu zatnya najis. Benda yang berupa kotoran itu zatnya najis. Bangkai itu zatnya najis. Paham ya? Maksudnya zatnya. Yang bisa disucikan itu yang apa? Yang apa? Mutanajis itu kena najis. Yang asalnya apa? Suci. Lalu kemudian dibersihkan. Nah, cara izalahnya tadi ini. Yang penting benda dan segala yang terkait dengan sifat benda najisnya itu bisa dihilangkan. Oke ya, itu gambaran tentang toharo ini. Jadi kalau ditanya kenapa harus toharo dulu, ya karena ibadah itu mensyaratkan adanya suci. Makanya tentu yang berbicara dulu suci. Nah, berbicara sesuci toharo itu mesti berbicara alatnya. Dalam bersuci itu kan ada alat. Alat toharonya apa? Alma. Apa? Alma. Almiah, banyu. Lalu kemudian dijelaskanlah air itu. Kalau dalam fikih begitu. Mesti makanya bab pertama aksamul miyah, tentang pembagian air. Paham ya? Jenis air yang mana yang bisa dipakai untuk mensucikan. Ya. Jenis air mana yang tohirun, mutohirun. Apa? Mutohirun. Air apa saja. Gitu. Jenis air apa yang bisa itu. Lalu kemudian kondisi air yang kayak apa yang tetap bisa tohir, mutohir. Karena yang asalnya tohir, mutohir bisa berubah hanya menjadi tohir, tapi wairu mutohir. Air sumur itu tohir, mutohir. Tapi ketika air sumur lalu kemudian kamu masukkan ke gelas kamu kasih kopi, dia sudah berubah, tohir tapi wairu mutohir. Kalau mutohir itu berarti untuk urusan agama mensucikan itu. Paham ya? Tohir itu terkait dengan bolehnya dimanfaatkan atau tidak untuk konsumsi, itu tohir, ya, tohir. Tapi kalau mutohir itu terkait dengan rafil hadas tadi atau izalatun najasa. Ya, ini saya coba kita air ini suci tidak? Suci. Tapi saya pakai wudhu boleh tidak? Tidak, karena sudah berubah menjadi apa? Air mutohir. Tohir. Tohir. Boleh saya konsumsi? Boleh, karena konsumsi bukan ibadah. Konsumsi ini bukan ibadah. Konsumsi ini adiyah, yang tidak mensyaratkan harus suci mensucikan ini. Boleh, syaratnya yang suci. Tapi kalau ini saya kasih darah najis kan, berubah dia. Berubah jadi apa? Namanya air najis, ma'un najisun, atau ma'un najasatin. Paham ya? Kalau sudah najis ya tidak bisa. Dikonsumsi juga tidak boleh. Apalagi dipakai untuk mutohirun, mensucikan yang lain, tidak boleh. Paham ya? Karena dia sudah najis. Kenapa dia najis? Ya itu nanti faktor ilmu, kamu harus memperkuat. Dogma agamanya ya sudah, pokoknya najis. Berarti ada sesuatu yang tidak baik kalau kita pakai. Kalau agama mengatakan itu najis, maka berarti untuk dipakai secara konsumsi, untuk dipakai di badan itu tidak baik. Manfaatnya tidak ada, tapi untuk yang lain, bukan untuk itu. Paham ya? Nah, itu urutannya begitu. Sehingga kita tidak menafikan kalau sesuatu itu najis. Anjing itu najis, bukan manfaat. Ya ada, semuanya ada manfaatnya. Manfaat itu tidak mesti dikonsumsi, tidak mesti dipakai oleh orangnya, tidak mesti bersifat mubasyir yang bersifat langsung kita menggunakan atau manfaatkan, tapi bisa saja bersifat tidak langsung. Itu cara agama menjaga kehidupan kita begitu itu, dengan aturan hukum itu. Jadi air itu pada dasarnya ketika air-air yang ditentukan bahwa air itu adalah tohirun, mutohirun, pada dasarnya itu ya, yang tohir bisa berubah menjadi apa? Ghairu mutohir. Tohir mutohir bisa berubah tohir ghairu mutohir. Yang kedua bisa berubah menjadi apa? Najis. Namanya ma'un najisun. Ma tohir mutohir, lalu bisa berubah menjadi ma'un najisun. Yang bisa dipakai untuk tohar yang mana? Tohir dan mutohir. Kalau najis ya pastilah. Mengawai najis sangat mensucikan, Anda mungkin.
Nah, itu fikih dalam agama, semua itu masyru'iyah. Tetapi semuanya bisa, kalau Anda punya kemampuan memberikan logika secara ilmiah, Anda bisa melakukan itu. Dan di Aqobah ini termasuk yang kita lakukan. Ya. Saya minta yang di AISIM ini terutama, betul Aqobah 1, Aqobah 4, yang punya kemampuan di bidang ilmu eksakta itu, bisa menjabarkan itu menjadi kekuatan yang memberikan landasan ilmiah. Kenapa itu diharamkan, kenapa itu menjadi najis, kenapa itu menjadi tidak boleh, gitu ya. Itu kalau diberikan logika ilmiahnya, itu kan orang tambah mantap. Jadi tidak sebatas pada dogma bahwa itu masyru'iyah, gitu saja kan. Awalnya harus begitu, kita menerima, paham gak paham, ya, kita harus meyakini bahwa anjing itu najis. Itu dogmatik. Ya, dogmatik. Tetapi bagi orang yang punya kemampuan untuk memberikan landasan ilmiah, harus kasih itu landasan ilmiah. Supaya orang yang belum beragama, itu dia mudah untuk kita beri jalan mendapatkan petunjuk melalui akalnya itu. Dengan memberikan logika apa? Ilmu. Landasan atau ilmiahnya itu. Itu luar biasa. Terutama yang di AIS ini, yang memang kita harapkan bisa memberikan landasan-landasan empirik terkait dengan pemahaman kita, terkait dengan persoalan-persoalan agama itu. Tapi agama sekali lagi dia turunkan tidak dengan alasan logika itu untuk menjadi beriman. Agama itu ketundukan. Karena untuk memahami itu kan tidak semua orang punya kemampuan. Sehingga yang ditekankan apa? Yakin dulu, patuh dulu, tunduk dulu itu. Kon masuk akal atau enggak, terima saja dulu. Paham ya? Nanti dia akan merasakan hikmahnya paling tidak. Syukur bukan hanya hikmah, tapi memberikan landasan apa? Ilmiahnya. Memberikan landasan apa? Ilmiah. Tadi malam apa? Gus Faruk itu bicara tentang darah itu. Apa darah ini dan seterusnya. Nah, kayak seperti itu bisa kita jadikan memberikan penguatan isbat ya terhadap aqaid maupun isbat terhadap al-ahkam yang memberikan landasan empirik terkait dengan persoalan-persoalan hukum itu. Utuh nanti ya. Bahasa Inggrisnya jalan, bisa menyampaikan itu kepada semua orang secara global, secara mendunia, karena bahasa Inggris model penyampaiannya persis seperti di pesantren, utawi iku juga gitu. Ada penjelasan, lalu kemudian ada penguatan dari segi aspek empirisnya terkait dengan persoalan-persoalan hukum itu. Mantap kan kalau begitu. Ya, wis didono koyo ngono, umpamane enggak gelem beriman itu kan iya sendok aneh kan gitu toh. Itu namanya jalan hidayah. Ketika kita sudah memberikan segala macam itu, baru kemudian kita serahkan pada Gusti Allah. Ya sudah gitu. Oke ya. Itu gambarnya seperti itu. Jadi saya ulangi, saya ya disiplin ilmu saya hanya sebatas bisa memahami terkait dengan persoalan masyru'iyahnya itu gitu ya, secara dogmatisnya itu ya. Di empirisnya nanti silakan Anda kasih, Anda diskusikan. Kalau di sini melahirkan sebuah penegasan produk terkait dengan pembuktian ilmiah kenapa anjing itu najis, ada apanya di sana. Kenapa babi itu najis, dilarang. Kenapa kata itu yang hidup dalam dua alam itu lalu kemudian tidak boleh. Ternyata ada kajian-kajian ilmiahnya. Gitu. Kenapanya itu kamu harus menemukan jawaban. Karena orang yang belum beriman akan lebih mudah kalau dia berangkat dari, terutama orang-orang akademisi, orang-orang ilmu, itu ketika ada landasan ilmiahnya kan. Nah, bodoh itu lebih gampang dijawab iman, tidak perlu bertanya mengapa. Paham ya? Ono bagiannya dewi-dewi gitu. Tetapi untuk beriman itu tidak menunggu ilmiah gitu agama. Paham ya? Paham gak paham urusan agama itu kamu yakini dulu bahwa ini hukumnya wajib, bahwa ini hukumnya haram, bahwa ini halal, bahwa ini haram, itu dogmatis, masyru'iyah tadi. Tetapi Anda tetap diberikan tugas tadi ini untuk memberikan penguatan secara empiris terkait dengan semua aturan-aturan hukum itu. Minimal yakin kita kan itu toh, bahwa tidak ada sesuatu yang disyariatkan itu yang tidak
membawa kemaslahatan. Pasti dia ada sesuatu, gitu loh kalimat. Pertanyaannya begitu. Nah, sesuatu itu kami yang bisa memberikan jawaban secara ilmiahnya itu. Ada laboratorium lah gitu nanti ya. Kita lab tentang untuk darah itu kenapa ini, dia bisa kita buktikan ini. Ya kalau secara uraian dalam bentuk video film mungkin di internet sudah banyak ya. Tapi nek praktek langsung ada kan seneng. Oh ini ternyata ini begini gitu. Lalu itu menjadi pembuktian. Itu pasti keimanannya menjadi sangat kuat ya, tidak tergoyahkan karena dia juga sudah punya landasan yang bersifat ilmiah. Oke. Silakan kalau ada yang perlu ditanya. Tadi penjelasan tentang apa? Toharoh tadi ini. Toharoh. Ada berapa? Toharoh anil hadas. Yang kedua toharoh anil najis. Yang hadas tadi ada anil hadasil asghar namanya apa? Wudu atau tayamum. Dan ada mughalladhah, ada mukhaffafah, lalu kemudian apa? Mutawassithah tadi. Alat thaharah apa? Almiyah atau at-turab. Itu dua hal ya. Ada air dan ada tanah atau debu atau hajar nanti ada batu. Tapi yang pokok dua tadi ini alat thaharah. Ya. Zakat apa? Silakan yang di rumah. Yang di Aqabah 1, Aqabah 4 atau wali santri, alumni yang ikut, monggo boleh ditanya. Ada enggak dia? Mana? Ada? Silakan, Ari. Belir, silakan. Niki, Kifa, Nisa ada? Nu, silakan. Apa? Sifat aslinya dari Quran atau apakah baik membayar atau ketika ada air jadi katakanlah menjadi berubah dan iya. Jadi karena alat suci maka dia pasti tohir dulu. Lalu dia punya fungsi apa? Mutahhir. Debu ya. Debu. Cuman orang tidak biasa menjelaskan posisi pembagian debu kayak begitu tadi. Kalau mau kita terjemahkan dengan dikiaskan kepada air, ya sama. Pada dasarnya debu itu adalah tohir. Makanya Nabi dawuhno salah satu keistimewaan dari umat saya, keistimewaan dan kelebihan dari umat saya yang berbeda dengan umat dahulu, yang tidak dimiliki umat sebelum saya adalah bahwa tanah itu wajuilatil ardu masjidan wa tahuran. Tahur itu yang mutahhir itu. Bahwa Allah menjadikan tanah untuk umat saya, ardu itu tanah ya. Allah menetapkan tanah untuk umat saya, khusus umat saya, umat Muhammad. Al-ardu masjidan wa tahuran. Bisa digunakan untuk tempat sujud. Masjidan berarti tempat sholat, wa tahuran dan menjadi alat sesuci itu. Nah, umat terdahulu tidak bisa. Sholat saja harus di tempat yang ditentukan. Ya, kayak Nasrani ya mesti di gereja. Ya, kayak orang Buddha dan itu mungkin harus di mana? Di biara atau di pura apa itulah ada tempatnya lah gitu ya. Tapi umat Islam itu tidak. Begitu Allah memberikan keistimewaan dalam bentuk kemudahan. Kamu untuk bisa beribadah itu, untuk bisa sholat itu di mana saja. Sholat. Bukan hanya ibadah ya. Kalau ibadah kan bisa lebih umum ya, bisa mana saja. Untuk sholat yang bersifat khusus itu tidak harus di masjid, tidak harus. Meskipun Allah tetap memberikan keutamaan, masjid itu punya nilai keutamaan. Dalam kondisi normal ya. Kondisi yang tidak normal di mana kita harus pergi atau di sawah yang jauh dari masjid, harus segera sholat, ya utama juga di tempat itu. Gitu ya. Artinya tetap mendapatkan keutamaan, tempatin ogono kan. Nggak ada tempat. Itu secara hukum fikih begitu. Salah satu keistimewaan, salah satu keistimewaan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, yang dimiliki umat Muhammad adalah dijadikannya tanah menjadi tempat di mana saja kita bisa masjid dan tempat kita menjadi masjid, tempat kita sujud, wa tahuran menjadi apa? Wa tahur ya terjemahnya. Tahuran ay alatut taharah, menjadi alat sesuci itu.
bentuknya adalah dalam bentuk tayamum, dalam bentuk izalah yang lain itu. Oh, itu sebenarnya kan mengandung konsepsi ilmiah yang luar biasa, itu konsep ilmiah. Kenapa dia mensucikan? Itu kan begitu toh. Kenapa tanah itu mensucikan? Saya kira jawaban secara ilmiahnya pasti ada itu, gitu ya. Tapi meskipun tidak ada paham ilmiahnya, kita harus patuh sebagai orang beriman. Tidak perlu menunggu ilmiahnya dicek. Jadi orang beriman itu pantang untuk bertanya, kenapa oponya itu enggak. Tetapi dia dianjurkan untuk mencari kenapanya itu, gitu ya. Iman dulu, lalu Anda usahakan kamu memperkuat imanmu, keyakinanmu itu dengan logika empiriknya, logika empirisnya. Termasuk dalam hal debu tadi, kenapa tanah yang berdebu? Nah, itu kan ada lagi ya. Tanah itu kan ada tanah yang berdebu, ada tanah yang tidak berdebu. Tanah liat itu kan tidak berdebu. Itu turabun laisa lahu gubar, tanah sawah, tanah liat. Tapi tanah yang ada pasirnya itu turabun lahu gubarun. Agama saja sudah membagi tanah itu berbeda. Karena dia punya fungsi-fungsi yang berbeda. Bisa jadi buku yang berjilid-jilid itu. Bisa menjadi SKS yang pirang atau SKS gitu ya. Nggak habis-habis kalau dikaji. Sekedar satu kalimat hadis, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Tapi Anda sebelum mengenal secara empirik, sebelum memahami dan mempunyai alasan-alasan empiriknya, iman dulu saja gitu ya. Paham ya? Iman bahwa ya sudah ya Allah, saya percaya, saya yakin, saya mengikuti nopo sing jenengan dawuh. No, itu namanya percaya. Nah, iso kan diusahakan tidak sekedar titik percaya di situ. Paham ya? Dilanjutkan dalam bentuk apa? Memberikan isbat, penguatan secara logika empirik, secara apa? Ilmiahnya itu. Ilmiahnya sampai akal kita ini menerima secara bulat, hati kita menerima lebih dulu secara bulat, lalu akal kita juga mendukung itu. Tidak lalu jawabannya, ya pokoknya jere hati si ngono, jere Quran ngono, ya sudah, trimon. Pada takwal tidak apa-apa begitu, memang begitu, gitu ya. Syaratnya beriman tidak harus tahu logis dulu, gitu ya. Makanya yang bodoh itu dia lebih mudah untuk diajak beriman, karena tidak perlu alasan empiriknya. Wong nek tambah ngerti lah tambah rewel lah. Kayak iman dhisik tapi takon gitu. Apa anunya gitu. Ini bodoh itu ada manfaatnya juga gitu. Ono manfaatnya ya. Manfaatnya ya aku mau. Nah, karewel itu kan karewel. Sehingga Nabi bahkan mengatakan aksaru ahlul jannah itu al-bulhu. Banyak orang yang masuk di surga itu, mayoritas penduduk surga itu justru orang al-bulhu yang enggak pakai kuliah itu ya. Nah, sing kuliah malah angel lebih surga itu. Semakin tinggi tingkat akademiknya itu agak susah itu maksudnya. Surga itu agak susah. Aksaru ahlul jannah itu al-bulhu. Bulhun itu wong sing lola itu. Jadi kalau urusan masuk surga itu malah danem yang rendah itu cepat. Gak tahu andai, gak tahu rewel gitu ya. Dan yang masih ngerti, apalagi merasa ilmiah itu kan, bahkan dia merasa ingin menyayangi Tuhan kan gitu. Tuhan ya tersinggung juga. Saya doa rewel gini. Muruh-muruh aja kok sangat menyayangi aku kan gitu ya. Fir'aun saja baru tidak pernah sakit saja mau jadi Tuhan kok. Karena nggak pernah batuk, nggak pernah pilek aja mau jadi Tuhan. Ya. Hadisnya Nabi tadi, aksaru al-jannah al-bulhu. Apa? Aksaru al-jannah bulhun itu ya wong sing lolo itu. Tapi wong nek ngerti duwe iman itu ya cepet mlebu swarga nih. Nah, wong sing ngerti duwe iman, mengimankan orang yang ngerti itu lebih sulit, maksudnya begitu loh ya. Karena dia harus bersusah payah dulu diberikan logika empiriknya. Tidak gampang. Oke, ada lagi? Mari, silakan. Ada? Clear. Silakan. Aku dari takoni baru bisa keluar. Karo-karo kan gitu. Ini 3 SKS setiap ngaji, bisa bekas-bekas. Kamu bisa langsung di wisuda sarjana. Nggak usah pakai ujian aliyah ya, apa? Aliyahnya. Iya, Lir. Iya, sebentar.
kan biasa menjadi rutinitas ketika sholat dan sebagainya, tapi untuk mandi sinabad itu kan nggak rutinitas. Adanya ada mukallaf yang belum tahu ilmunya kapan saya harus mandi sinabad, kapan saya tidak mandi sinabad, itu ibadahnya gimana? Kalau belum tahu ya tidak apa-apa. Asal belum tahunya memang dia belum cukup punya kesempatan atau belum ada waktu atau belum ada kesempatan ya, gampangnya kesempatan itu belum ada simulangi, terus sempat belajar dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidak mau belajar, tidak mau berusaha, ini kesalahannya tidak mau itu. Paham ya? Tentu menjadi tidak sah semua. Makanya nanti harus dibedakan. Tidak tahunya itu karena apa gitu ya. Kalau tidak tahu itu karena betul-betul min ghairi muallimin, ya, tidak ada yang mengajarkan atau tidak ada waktu untuk belajar, mungkin dia di tempat yang terpencil, yang kemarin saya katakan yang lam yablugh ad-da'wah, durung ono sing ngandani, durung ono sing mendakwai dia. Kan gak ono gurune toh, orang ngerti bicaranya adus sinabat sing bener. Ya gak apa-apa deh, karena tidak tahu. Andai kata dia belum bisa melakukan ghusl tadi. Tapi kalau dia mestinya bisa belajar, gak gelem belajar, berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Dua hal nanti, sing iso ya kudu ngandani, sing gak iso kudu cari usaha untuk golek carane golek ilmu itu. Dua-duanya ya. Makanya orang yang ngerti itu wajib menyampaikan. Dalam agama kan begitu loh. Maksud ilmu itu wajib menyampaikan ilmu, tidak boleh kitman. Di sana wajib dia berdakwah, wajib taklim, mengajarkan itu. Nah, sing gak duwe ilmu dia wajib untuk belajar terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban dia. Karena dia wajib sholat, maka dia wajib memahami tentang cara sholat. Tempatnya kudu ngaji ya. Ini bahasa Jawa ini ngaji. Ya, kudu taklim, nek jero Arab kudu belajar. Ya. Harus melakukan ngaji atau kajian itu di pondok jenenge ngaji. Cara ngaji itu terserah. Enggak harus kudu kitab yang kuning. Setengah putih juga enggak apa-apa. Karena itu sudah pilihan. Paham ya? Yang harus itu ngajinya tadi ini. Nah, dia temong semestinya iso ngaji kok, kalau ngaji ya dia berdosa. Dan sholatnya berarti bermasalah gitu ya, tidak sah gitu. Makanya di sana tidak bisa baca Fatihah itu ditoleransi ummiyin itu. Bila mana tidak ada mu'allim, ya, tidak ada yang mengajarkan itu. Atau dia masih berproses belajar. Ya. Makanya mensegerakan orang yang ngerti. Ketika ada orang yang bertanya yang tidak ngerti hukum, padahal dia tahu hukum, ketika ditanya, itu harus wajib segera memberikan jawaban. Tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, yang menunda ini, kiai ini atau ustadz yang menunda jawaban ini itu berdosa. Apalagi urusan keimanan. Wong jaluk aku syahadat no, aku beriman. Itu harus segera langsung. Tidak boleh lalu kemudian ditunda menunggu seremoni macam-macam. Saya mau manggil apa? Media gitu, mau manggil media, nanti akan dikasih background dulu seremoni. Ya dosa selama dia dosa. Persoalan nanti seremonialnya diadakan silahkan, tapi syahadatnya kudu nang segerakan substansinya itu. Karena untuk bersyahadat itu tidak perlu pakai background dekorasi segala, gitu ya. Tidak perlu pakai piagam, ya. Paham ya? Tidak perlu harus ada media sosial, tidak perlu. Itu nanti belakangan berkorban. Tapi syahadatnya harus segera. Sama dengan orang yang ditanya, aku ini betul sakit adus sinabat. Jenengan kan kiai, jenengan kan ustad, saya ngerti. Kalau takut piye cara nulis sinabat, aku cek repot tak kerja kok ning mana. Lho kula niki sing adus sinabat. Kok sampai dia gak iso adus ketika itu ketika dia salah dalam hal itu, sing ditakoni tadi yang gak mau jawab itu malah dosa. Kalau dosa iki malah gak dosa, dia kan mesti jawab kok. Gimana jawab sampai dosa nggih. Mau dia ngerti ngono nanti dia. Saya dia kan tidak paham. Makanya dalam bahasa usul fikih itu bahwa alal faur, al-bayan alal faur. Al-bayan itu memberi penjelasan itu yajibu alal faur, wajib alal faur, seketika harus disampaikan. Karena takhirul bayan an waqtil hajat itulah yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada saat penjelasan hukum itu dibutuhkan, itulah yajuz, tidak diperbolehkan. Jadi kalau ditunda itu berarti hukumnya adalah haram itu, dia berdosa itu. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ada yang mengajarkannya. Intinya tadi terkait dengan usul itu.
Kalau kudu ngaji kitab kuning, kalau untuk penjelasan kitab kuning itu kan sumber kita untuk memahami, gitu kan, bagi mereka yang perlu memberikan penjelasan itu. Sumber autentiknya itu ya kitab kuning, karena kitab kuning ini dikarang dari tangan pertama yang memahami tentang mazhab itu. Paham ya? Mau terjemah juga boleh, tapi harus yang benar-benar ya, bisa dipertanggungjawabkan lah terjemahnya itu secara ilmiah itu. Kalau saya ono sing ngaji kitab kuning dari sumber yang lebih autentik, malah tiba itu dikongkon untuk terjemahan, ya bodoh kita teman kan dia. Ya gak apa-apa, nggak bisa gak usah ngelono sing kitab kuning, maksud saya itu begitu. Ya belajar kitab terjemah itu urusanmu gitu ya. Ojo karena nggak bisa apa itu di pondok kitab kuning nggak Quran hadis lawamu malah terjemahan. Itu bukan hati itu. Malah itu koran dicampur karo wal majalatu wal qoranu wal yutubu gitu tok. Iki karo kitab kuning kayak gini, kalau jenggote gak apa nih. Gitu. Gundul-dundulan kayak ngono. Jadi silakan kalau begitu, kalau usah ngelokno gitu. Wis ngelokno wis goblok ngelokno pisan. Wis enggak paham tapi ngelokno itu kan keterlaluan itu ya. Silakan. Ada yang dari Akobah 1 atau Akobah 4? Jadi sekali lagi mungkin ini pesan untuk institusi untuk kita ya yang di Akobah ini. Saya ingin Akobah ini betul-betul melahirkan sebuah pemikiran, sebuah generasi atau kader Islam yang punya pemahaman agama itu secara utuh, tidak sepotong-potong, tidak parsial lah gitu. Artinya orang kok ngerti ngaji kita atok gitu, ya itu wis apik. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa menyempurnakan kan bisa. Nah persoalannya kan pada manajemen pada pilihan cara waktu membagi sehingga agama itu betul-betul menjadi hidup, menjadi sesuatu yang mudah untuk difahami dan betul-betul kuat secara argumentasi ilmiahnya itu. Tidak hanya dogmatis tadi ya, tidak hanya apa? Dogmatis atau ta'abudiyah. Tapi ta'abudiyah itu kita bisa memberikan pembuktian secara empiriknya. Ya baik itu secara eksak maupun secara sosial. Ya kayak sedekah, silaturahmi itu kan lebih pada aspek sosial. Kenapa silaturahmi lalu kemudian bisa memanjangkan umur? Ya kalau itu dalam pemahaman Cak Lontong kan, ya soalnya malaikatnya goleki nyebut malaikat Israel kan terus kan, silaturahmi kan pindah-pindah terus. Jadi malaikat itu bingung ya, karena malaikat sesuai protokol kan, dia kan nyebut di tempat ini, ternyata dia kok pindah terus itu. Itu tafsir lawak ya. Ini kan tidak boleh ya, pasti karena orang silaturahmi itu apa? Anda bisa menjelaskan secara konsepsi ilmiahnya apa. Itu pula kenapa harus rizki itu konsep sosialnya. Silaturahmi itu kalau bahasa dodolan apa? Masyarakat kan, mengenalkan mencari peluang ya, cari ekonomi. Jadi itu konsepsi ilmiahnya saya katakan itu dari semua ajaran atau syariat agama. Nah kalau diperkuat dengan itu menjadi hebat. Nah institusi ini, Akobah ini kita utuh gitu ya, kita utuh itu. Jadi agama kita pelajari, umum kita pelajari tujuannya untuk memperkuat, mengisbatkan aqaid kita, mengisbatkan keyakinan kita. Jangan berpikir bahwa kita membangun institusi dunia ilmu ini hanya sekedar untuk ilmu atau untuk kerja gitu. Kerja itu sudah selesai pasti karena itu sudah urusan Allah, rezeki itu sudah jaminan oleh Allah gitu. Kita tidak perlu sibuk dengan segala target yang seperti itu. Kerja itu otomatis punya ilmu, punya akhlak yang baik, punya kemampuan komunikasi yang baik. Ya, pastilah bisa nyambut kali ya itu bahkan hanya tangga itu sekian, tangga berikutnya itu harus menuju kepada keutuhan kita sebagai hamba tadi, dan itu kita terjemahkan secara empirik tadi itu, paham ya, secara empirik.
Nah, saya kira kita mampu. Karena ada banyak disiplin ilmu yang bisa menyatu di tempat institusi Aqobah ini. Itu yang saya maksudkan. Yang ekonomi dia bisa menerjemahkan bagaimana konsepsi ajaran, baik yang bersifat hukum maupun yang bersifat akhlak, etika dalam Islam, untuk dijabarkan menjadi sebuah konsepsi yang secara logika sosial itu orang lalu kemudian bilang, iya pancen kudu ngono ya, gitu ya. Karena secara, kenapa kita harus selalu kemudian mendaki-dakikan diri, sekedar mencari referensi, hanya gitu ya, itu boleh kita cari. Hanya sebatas referensi itu dari mereka yang tidak beragama seperti kita, gitu, yang non-muslim, gitu ya. Di Islam itu semuanya konsepnya ada ya, meskipun dengan bahasa yang sangat sederhana, toh. Sedekah, baik dengan tetangga. Coba, Anda kalau Anda pelajari secara konsep ilmu sosial, luar biasa kan? Menghargai orang, saling tolong-menolong, itu konsepsi sosial yang kalau dirumuskan secara ilmiah itu luar biasa gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, ini kita Aqobah ini harus bisa menjaga itu. Kalau dulu pondok pesantren itu betul-betul memantapkan dalam batas dogmatis saja gitu. Wong itu pokoknya yakin sih kan gitu pondok itu. Diantem barokah terus ya. Tok gitu ya. Sekarang ini harus barokah plus. Barokah tidak boleh ditinggalkan, harus ya. Tapi harus plus. Bahkan hanya bukan plus itu. Seharusnya begitu. Nah, sering umum gak percaya barokah plus. Semuanya ya harus jadi qadariyah gitu loh ya modelnya. Yang di pesantren itu cenderung kepada jabariyah, fatalisme itu. Bolak-balik itu sing gawe lindungan ya barokah, manfaat Gusti Allah. Wes gak ngerti umum, gak ngerti apa ya gak apa-apa, sing penting kok mulai kan barokah gitu. Ya nek gak ngerti urusan dunia gak bisa, pada dunia itu lalu menjadi dikotomis kan hidup itu. Hidup itu menjadi terpecah gitu loh. Kalau kita sholat butuh pakaian, kita sholat butuh masjid, masjid juga butuh kemampuan teknologi yang berupa kemampuan membangun apa kan udah bisa gitu ya. Sehingga tidak sempurna saya katakan. Nah, ini pikiran saya ini kan logis toh. Artinya logis itu ya bisa kita lakukan gitu loh, bisa kita lakukan. Sebab saya jangan sampai orang yang di Aqobah ini mengatakan masuk iso. Kalau masuk iso itu cici mana gak pate kuat, nomor loro pancen gak pate beneh gitu ya. Secara kompetensi akademik itu pasti itu diragukan gitu ya. Saya ini paling gak punya semangat untuk itu karena saya paham, mengalami ya. Tahulah saya dalam konsep agama dan ilmu manajemen sosialnya mungkin Pak Uta. Ilmu eksak kan tidak mungkin semua menguasai, makanya saya mengumpulkan semua ini. Nah, saya minta semuanya keyakinannya pada dulu visinya, lalu menyatukan yang tadi ini. Kita bergerak untuk membangun pemahaman seorang anak manusia yang betul-betul memahami Allah secara utuh dalam kehidupan. Yang mendunia, kalau di internasional, ada yangnya itu ya, yang mendunia gitu. Yang mendunia. Kalau itu sudah kita yakini, kita lakukan, insya Allah urusan tadek mengek sendiri-ciri ngono nyambut gawe macam-macam wis selesai dulu gitu. Selesai dulu. Oke, saya kira begitu. Aqobah 1, Aqobah 4. Semangat yang sama. Ojo kantuk ya. Kok agak sentuk-dekuin kantuk ini. Harus semangat, bukan hanya semangat ya. Ini saya absen ini, jangan keluar dulu nih. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bihurmatihim wa mu'afatihim minal Allahumma salli ala Muhammad.